Kekristenan progresif meng-acknowledge itu mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ada kesalahan di dalam Alkitab, oke. Nah, berarti kita sedang mendakwa karakter Allah. Alkitab tuh nggak pernah salah, tapi orang yang dalam Alkitab bisa salah. Iya. Ya, dan Alkitab jujur. Iya, Dia terbuka. Kecuali Yesus ya, kecuali Yesus. Dia jujur bahwa ada sebuah pelajaran yang harus kita petik. Betul. Banyak tokoh-tokoh yang melanggar. Nah, oke. Ini teman-teman barisan baper, kita mau lihat juga videonya dari Brian nih. Dari mana Brian? Dari channelnya sendiri di menit ke-8. Safe Space ya. Iya. Safe space. Yo, 1, 2, 3, go. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible. Artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Iya. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh bahkan dia bukan cuma kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Iya. Kita ambil yang lebih sederhana, kita jabarin ya. Iya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Pernikahan antara Coba lu Oke, pakai pernikahan kekristenan antara pria dan wanita. Satu pria satu wanita, betul? Satu pria satu Kalau wanita. Bukan pernikahan. Berarti salah itu kan? Nggak Selain legit itu. kan? Selain itu kan? Iya. Kalau dua cowok yang nikah, nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua cewek, Nggak bisa. nggak bisa. Satu cowok dua cewek, Nggak bisa. nggak bisa kan? Iya. Itu yang kita percaya kan? Iya. Iya kan? Iya. Kita percaya semua yang berhubungan dengan itu, divorce nggak Iya, boleh. Iya. Bahkan ada yang beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri. Ada kan? Iya. Oke. Kita ambil itu ya. Iya. Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama, Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama, Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Kekristenan progresif meng-acknowledge itu mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Jadi tinggal pilih aja Jere. Sampai situ ya. Mana? Oke. Gimana nih? Yang pertama dia bilang adalah Alkitab itu sering bertabrakan. Iya. Dia suka mengkontradiksi dirinya sendiri. Dia menolak ineransi Ya. dari Alkitab gitu. Nah itu gimana? Oke. Langsung di Kan Bapak Bisu udah bawa buku. Udah bawa buku. Oke. Baru kali ini podcast bawa buku. Oke. Ini karena menurut gua hal yang serius, sangat serius. Iya. Karena pengajaran dari Brian ini sudah menyebar dan ditonton puluhan juta kali. Iya. Artinya ada jutaan orang yang lihat. Iya. Artinya juga saat kita mau bereaksi, kita juga harus punya dasar yang ya salah satunya makanya kenapa gue bawa buku hari ini biar teman-teman juga pada tahu. Iya. Ini kita nggak asal ngomong. Iya. Gitu ya. Nah, jadi memang gini. Sebenarnya apa sih ineransi Bible? Iya. Ya, ineransi Bible itu ini gue ambil dari bukunya Paul Enns ya, Moody Handbook. Nah, dia mengutip perkataan atau kesimpulan yang dipaparkan dari Konsili Internasional dari Ineransi Alkitab. Jadi Ineransi Alkitab ini punya ini secara internasional. Iya. Komunitasnya lah ya. Iya. Nah, diadakan tahun 1978 Oktober di Chicago. Oke. Nah, mereka menyatakan bahwa ineransi Alkitab itu adalah kitab suci sepenuhnya secara verbal, diberikan oleh Allah. Maka karena ini diberikan sama Allah, maka ia tanpa salah atau kesalahan dalam semua pengajarannya. Jadi dalam semua pengajarannya nggak ada kesalahan tuh.
tidak mengurangi dari apa yang dinyatakan tentang tindakan Allah dalam ciptaan, tentang peristiwa dari sejarah dunia, tentang asal dari literaturnya yang berasal dari Allah, dan kesaksian tentang anugerah keselamatan dalam kehidupan individu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ada kesalahan di dalam Alkitab, oke. Nah, berarti kita sedang mendakwa karakter Allah. Oke. Jadi kita mengatakan bahwa Tuhannya juga salah. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau mengomentari tentang apa yang tadi kita tonton gitu. Si Brian ini kan bilang bahwa Alkitab itu mengkontradiksi dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi seakan-akan Dia punya kedua kepribadian ya. iya, ada banyak kepribadian gitu ya. Nah, tapi kita juga harus mengerti bahwa di dalam ketidakbersalahan Alkitab itu memang ada pengecualian-pengecualian nih. Oke. Ya. Oke, ini gue bacain inti-intinya, gue nggak bacain semua gitu ya biar nggak kelamaan. Yang pertama itu ineransi mengizinkan adanya keragaman dalam gaya bahasa. Oke. Ya, contohnya makanya kenapa ada perbedaan-perbedaan di dalam Gaya Alkitab. bahasa, Nah, sebetulnya memang karena di dalam Alkitab sendiri itu mengizinkan adanya keragaman dalam gaya bahasa. Contoh, Injil Yohanes ditulis dalam gaya bahasa yang sederhana, Iya. sesuai apa yang dapat diharapkan dari seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Lukas ditulis dalam kosakata yang lebih indah karena ditulis oleh seorang yang berpendidikan, dokter. Iya. Markus yuk. Paulus mencerminkan logika seorang filsuf. Betul. Semua variasi ini sepenuhnya selaras dengan ineransi. Jadi ini nggak melanggar kekudusan Alkitab. Iya. Betul. Itu variasi itu. Oke. Nah, kemudian ineransi mengizinkan adanya keragaman rincian dalam menjelaskan peristiwa yang sama. Iya. Jadi ada keberagaman rinci. Jadi detailnya itu nggak harus sama. Iya. Detailnya bisa berbeda. Iya. Oke. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Iya. Nah, fenomena ini secara khusus dapat dilihat dari dalam Injil Sinoptik. Apa sih Injil Sinoptik? Injil Sinoptik itu Ya. ada 3. Ya. Matius, Markus, Lukas. Ya, Bener. ya dilihat Banyak secara tuh sama. cerita di Lukas ada, Markus nggak ada. Iya. Ya. Atau perbedaan-perbedaan. Tapi itu bukan sebuah kesalahan. Iya. Nggak bisa dibilang salah. Nggak bisa bilang salah. Betul. Itu namanya keragaman dari detail. Detail. Ya, adalah penting untuk mengingat bahwa Yesus berbicara dalam bahasa Aram dan para penulis kitab suci menulis dalam bahasa Yunani. Artinya dia menerjemahkan Menerjemahkan. dari Aram ke Yunani. Jadi kayak mungkin ada kekurangan kata. Iya, benar. Tambahan kata juga Tuh. Iya. Hal ini berarti mereka harus menerjemahkan kata-kata asli ke dalam bahasa Yunani. Iya. Oke, seorang penulis dapat menggunakan kata-kata yang sedikit berbeda untuk menjabarkan peristiwa yang sama. Namun keduanya memberikan arti yang sama walaupun ditulis dalam kata-kata yang berbeda. Oke. Ada lagi nih, sabar dulu ya. Nah, ineransi mengizinkan untuk tidak menggunakan bentuk tata bahasa standar. Maksudnya apa? Jadi gini, sangat jelas adalah sangat jelas adalah salah untuk memaksakan aturan tata bahasa Inggris pada kitab suci. Setuju. Contohnya nih ya, dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus mendeklarasikan aku adalah pintu. Sedangkan di ayat 11-nya yang menyatakan aku adalah gembala yang baik. Dalam bahasa Inggris, hal itu akan dinilai sebagai campuran metafora. Iya. Tetapi itu bukan masalah dalam tata bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Gitu. Contoh lagi, dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus menunjukkan pada roh atau pneuma sebagai sama dengan netral. Iya. Dan kemudian menunjuk pada roh sebagai ia atau laki-laki atau maskulin. Nah, hal ini akan membuat ahli tata bahasa Inggris mengangkat alis nih. Isinya kayak heran kok bisa. Nah, tetapi hal itu bukan masalah dalam tata bahasa Yunani. Gitu. Gue bisa tambahin di sini ya, Silakan. Boleh. Ada seorang bukan penafsir, dia penerjemah LAI nih. Iya. Legend nih orang. Aduh gue lupa namanya, dia orang Papua. Jadi seorang penerjemah dari Badan Alkitab Dunia datang tuh ke Papua. Dia pengen ngomong apa gitu, khususnya yang tentang ini, Yesus anak domba. Iya. Nah, pas Yesus bilang anak domba, semua orang di suku tertentu di Papua, gue lupa Papua mana, suku Perdaman, pas dibilang Yesus anak domba Allah, mereka tuh bingung. Karena dia nggak pernah tahu domba itu seperti apa. Belum pernah lihat domba. Belum pernah lihat Yang dia domba. tahu babi.
Babi, karena banyak babi di sana. Banyak babi. Makanya dia pengen gagas, gak tahu udah jadi apa belum. Dibilang Yesus anak babi Allah. Serius di dalam Alkitab versi suku Papua itu. Iya. Jadi apa? Jadi kontekstual banget. Kontekstual. Kontekstual. Jadi yang dibilang kan inerasi mengizinkan. Gak ada satu bahasa yang kaku nih. Betul. Iya. Semua bahasa sesuai dengan itu. Yang penting konsepnya. Orangnya nangkep. Orangnya nangkep. Gitu. Karena kan sebenarnya bukan soal domba atau babi ya. Iya. Tapi maksudnya maknanya adalah Yesus itu yang dikorbankan. Dikorbankan. Gitu. Bagi papa lu injek babi nih, tabrak babi, Betul. selesai hidup lu, ya kan lu bayar berapa juta tuh. Iya, dihitung ininya Itu sama anak-anaknya kan. Jadi hal-hal itu mungkin terjadi. Apa kitab salah? Yang enggak lah. Iya. Sama kayak misalkan di Alkitab bahasa Indonesia misalkan berkata apa, di King James beda lagi. Beda lagi. Tapi sebenarnya itu mau melengkapi, menyempurnakan makna. Iya. Gitu sih. Kalau gue dari Pak Yusak tuh dosen di STTB pernah bilang gini. Kalau misalkan ada orang diri nih, terusnya dia ada truk mundur nih, truk kegencet. Yeah. Nah itu bahasa Indonesianya apa? Wah itu mahasiswa pada bingung tuh. Apa ya? Ketabrak Pak. Oh kok ketabrak kan dari depan. Dari depan. Nah apa kata bahasa Indonesia kalau ketika ada orang terusnya tiba-tiba truknya mundur gitu, kena orang yang kejepit. Apa ngomongnya gitu? Oh nggak ada yang tahu tuh mahasiswa waktu itu. Nah ternyata katanya gini, di bahasa Indonesia emang nggak ada, tapi di bahasa Jawa ada, dia bilang gitu. Di bahasa Jawa itu namanya keunduran bes, dibilang kayak gitu. Jadi dengan kata lain keterbatasan kata itulah yang sebenarnya harusnya dimaklumi di dalam Alkitab. Jadi bukan sebuah kesalahan. Bukan sebuah kesalahan. Makanya ini ada suatu contoh terakhir nih. Oke. Ya. Nah, yang terakhir pengecualiannya ya, ineransi menuntut catatan itu tidak mengajarkan kesalahan atau kontradiksi. Oke. Pernyataan-pernyataan di kitab suci apapun yang dituliskan sesuai dengan hal-hal sebagaimana ada. Jadi ini Alkitab sejujur-jujur. Rinciannya dapat beragam. Kan? Tetapi hal itu tetap mencerminkan hal-hal sebagaimana adanya. Contoh, Matius 8 ayat 5 sampai 13 dicatat bahwa kepala prajurit datang pada Yesus dan berkata, "Aku tidak layak." Oke. Dalam bagian paralel di Lukas 7, dicatat bahwa penatua yang datang dan berkata tentang kepala prajurit itu, ia layak. Seakan-akan kontradiksi. Prajurit sama Penatua. Perkataannya kok yang satu bilang nggak layak, yang satu bilang layak. Kelihatannya penatua itu datang lebih dahulu dan berbicara pada Yesus. Dan kemudian kepala prajurit itu sendiri datang. Kedua catatan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Betul. Jadi bukan kontradiktif. Benar. Gitu. Nah, logika sederhananya begini. Kenapa dikatakan bahwa Alkitab tidak pernah salah? Karena ada firman Allah, ada dua wahyu yang hidup nih. Firman Allah. Firman hidup yang berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di mana orang tua manusia dikandung Roh Kudus, hasilnya tanpa dosa. Sedangkan Alkitab penulisnya manusia dipimpin oleh Roh Kudus, artinya akan tanpa salah. Begitu. Jadi Alkitab itu nggak pernah tabrakan. Enggak. Alkitab itu nggak. Jadi selalu bisa dijelaskan. Even ada ayat-ayat problematik sekalipun, itu tinggal menunggu waktu untuk sampai contoh arkeologi, ilmu-ilmu pengetahuan membuka itu semua. Betul. Begitu. Jadi intinya nggak ada kontradiktif. Kayak misalkan kayak contoh Injil hipnotis aja kan, ada 3 ini kan. Nah terkadang ini ada yang berbeda. Nah padahal kita harus lihat sendiri gitu loh. Tujuan daripada Injil ini ditulis gitu loh. Matius kan beda. Matius itu menggambarkan apa? Tentang lebih ke orang Yahudi. Orang Yahudi kan yang menantikan Mesias. Ya, kayak Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai manusia dari sisi kemanusiaannya. Kalau orang kebilangan orang kafir lah ya. Iya. Orangnya Paulus banget Gitu. Iya, Makanya hal itu makanya sebenarnya sayang banget teman-teman kita ini berbicara demikian tanpa mempelajari jauh lebih dalam. Sama gue pengen yang ngomentarin tentang Daud kok istrinya banyak. Itu benar. Seakan-akan itu bertabrakan. Nah kita juga. Tadi dia bilang ini Tuhan kasih. Iya. Oke. Gini, di dalam Alkitab itu kan tidak semuanya ajaran. Iya. Ya kan? Ada yang namanya narasi. Atau cerita. Khususnya di Perjanjian Lama itu hampir sebagian besar narasi. Banyaknya. Gitu kan, penceritaan dan lain sebagainya. Nah,
Kita harus membedakan yang namanya narasi sama pengajaran. Kalau pengajaran jelas seperti Tuhan Yesus di khotbah bukit. Iya, Betul. Iya kan? Yesus sendiri dengan jelas bilang di Matius 5, kalau kamu melihat wanita dan Ini mengingininya, saja. kamu udah berzina. Betul. Di bagian mana Tuhan menyuruh kita itu bisa nambah istri? Dan Lu ngelihat aja, Iya. lu nafsu, itu aja udah dosa. betul. Bagaimana lu bisa nambah istri dan itu sebuah pengajaran yang benar? Heeh. Nah, terus ditambah lagi Paulus pun bilang nih, ya, karena itu ini memang khusus penilik jemaat. Tapi gue percaya orang Kristen pun juga harus melakukan hal ini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, Iya, kasus cacat. suami dari satu istri, bosku. Betul. Gitu. Nah, apa yang disampaikan sama Brian tentang Daud atau Salomo, guys, itu adalah narasi atau cerita. Itu catatan. Itu bukan doktrin. Bukan doktrin, bukan pengajaran yang ditekankan kepada umat. Karena di perjanjian lama pun tidak sekalipun Tuhan beda mengizinkan sama menghendaki ya. Atau Tuhan menekankan tentang seseorang itu harus punya istri lebih dari satu. Nggak pernah ada. Jadi yang dipikir tuh gini, karena ada cerita di Alkitab, Iya. berarti dibenarkan tuh. Iya. Nggak gitu juga. Sekalian aja perkataan iblis di Matius 4. Iya. Dibenerin juga. Maksudnya dia pikir begitu tuh. Itu. Nah, mereka bilang begini kan, kita lupa kan bahasanya gitu. Kita lupa ada bagian di Alkitab, Daud istrinya ada lebih dari satu. Iya. Terus, Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Salomo istrinya 1000. Tuhan yang kasih juga. Nah, akhirnya podcast Minal Baper juga bilang, oh juga lupa Brian. Di Alkitab yang lo baca juga tuh, di perjanjian lama nih, nggak sama baru, lo harusnya hukum Taurat cuy. Iya, iya, iya. Hukum Taurat bilang kan, Iya. apa namanya, jangan ini, jangan berzinah. Iya. Nah, berarti jelas. Dan kalau orang cerai waktu itu harus di mahkamahnya Musa tuh waktu itu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi secara kan dia tadi bilang harus bedain pengajaran sama sedangkan PLPU udah kasih wadah pengajaran doktrin nih. Iya, iya. Hukum Taurat itu, dasar titah itu. Iya, dasar titah. Nah, kalau Daud itu berarti Daud yang melanggar. Bahkan Salomo melanggar. bahkan sebelum hukum Taurat keluar, Iya. ya kan, Abraham sendiri pun Iya. sama Hagar karena memang istilahnya karena nggak kurang percaya Kurang aja. percaya. Aduh, kok nggak dapet anak. Iya, Nah benar. sekarang orang yang lagi melanggar dosa lo ikutin cuy. Orang lagi jangan ke jurang lo ikutin gitu kan. Ya itu. Makanya kan coba baca di hukum Taurat khususnya di imamat ya. Iya. Mana pernah ada Tuhan nyuruh kita untuk beristri lebih dari satu. Nggak ada. Nggak Makanya ada. kalau kita lihat Tuhan itu nggak pernah nyuruh Daud punya istri banyak. Iya. Lo cek aja Tuhan nggak suruh Daud ayo nikah lagi dong. Nggak mungkin. Kagak. Nggak ada. Lah kalau emang Bahkan dikatakan gini, dan Tuhan gak nyuruh Salomo punya istri banyak. Nah, bahkan kalau dia bilang Salomo istri banyak, gara-gara istrinya banyak dia nyembah Allah lain. itu. Iya. Makanya orang lagi berdosa lo ikutin masa. Itu. Harusnya yang lo ikutin adalah pengajarannya, doktrinnya. Iya. Itu. Gini, kalau menurut gue gini. Itu kan cuman contoh ya atau narasi. Betul. Alkitab tuh nggak pernah salah, tapi orang yang dalam Alkitab bisa salah. Iya. Ya, dan Alkitab jujur. Iya, Dia jujur. terbuka. Kecuali Yesus ya, sorry, kecuali Yesus. Dia jujur bahwa ada sebuah pelajaran yang harus kita petik. Betul. Banyak tokoh-tokoh yang melanggar. Iya, iya. Kayak Salomo, kayak Daud juga pernah salah kan. Akhirnya pelajaran bahwa tapi orang berdosa pun bisa kasih pertobatan kok, asal dia bertobat sungguh. Jadi Alkitab tuh jujur kayak gitu. Nggak, Jadi, makanya Nggak, kalau memang Tuhan menghendaki poligami atau poliandri, iya. kenapa nggak dari awal aja Adam dikasih 2 atau 3 Nah, istrinya? benar. Dari awal aja. Citainnya 2 kayak 3 biar puas gitu kan. Biar dia puas segala macem. Chinese, Indonesia, Eropa gitu kan. Iya. kan? Jadi ya, Kalian tuh. kenapa nggak dari awal aja? Iya. Tapi kan dari awal Tuhan bilang, Tuhan langsung nyiptain sepasang langsung. Iya. Satu-satu. Bener. Kalau disuruh poligami, ya Tuhan setelah nyiptain Hawa, nyiptain juga dong Sarah gitu kan. Iya kan? Nyiptain Ribka. Iya. Jadi saya satu Adam Iya. doang gitu. Nggak mungkin orang cuma sepasang. Makanya sebenarnya kayak pengalaman dia bilang, dia meragukan otoritas Alkitab dan segala rupanya. Kalau menurut gue ya belajar lagi deh sama-sama gitu loh. Iya, Kita juga ngomong di sini bukan berarti kita Lebih pintar. tapi kita sadar kita ini juga orang bodoh, tapi kita mencoba terus belajar mencari kehendak Tuhan ya. Iya. Sehingga kita juga bisa mengajar jemaat tuh dengan baik. Iya, Gitu. iya. Bukan menyesatkan jemaat sih. Karena
Karena yang orang kata Tuhan Yesus dikalungin apa itu namanya itu? Batu kilangan. Batu kilangan itu bukan jemaat yang biasa. Itu. Tapi orang pengajar tapi ngajarnya salah. Iya, iya, Tanggung jawabnya besar. Betul. Makanya kita kalau ngajar orang bukan ngajar sih, kita bawa sharing sesuatu sama anak youth gitu kan. Iya. Oh kita harus bertanggung jawab atas sama ajaran kita. Betul. Jangan sampai yang kita ajarin itu salah, ya kan? Betul, setuju. Batu kilangan cuy. Makanya gue pribadi sebagai pengkhotbah juga, gue tuh kalau khotbah pasti banyak ayat yang akan gue blow up lah ya. Blow up Iya, ke iya, jemaat. iya, iya. Lain ini ya. Ya mungkin jemaat sampai enek-enek. Iya, Tapi iya. kenapa gue lakukan itu? Karena gue mau bertanggung jawab. Biar lebih Iya, benar. Gitu. Jadi ini yang gue khotbahin bukan perasaan gue sendiri. Iya. Tapi ini kebenaran Alkitab. Iya. Bukan logika pribadi. Iya. Dan apa ya maksudnya ayat-ayat itu pun sebelum gue sampaikan gue Iya. periksa dulu konteksnya. Iya, iya. Bahasa aslinya gimana, terjemahan Bener. orang gimana. Itu. Apa maksudnya tafsiran-tafsiran yang lain. Biar apa? Biar gue padet, pakem dan jemaat tuh sehat jadinya. Iya. Gitu. Dan mungkin yang terakhir ya, kalau misalkan terakhir dari gue ya. Nah, untuk yang sesi ini nih Alkitab nggak pernah salah. Makin kita belajar, dulu belajar dari Bumur. Bumur tuh dosen kita tuh pernah bilang ini, semakin kita tahu tentang Alkitab, harusnya kita harus semakin takut dalam berkhotbah. Betul. Setuju. Iya banget. gak sih? Setuju banget. Karena kenapa? Karena ayat-ayatnya itu apa yang awalnya kita dalam tanda kutip kita asal tafsir, ternyata konteksnya itu beda. Makanya kita harus benar-benar berarti-arti. Makanya berhati-hati. Makanya kalau tadi Brian sering bilang, kan dia sering bilang bahwa gue belajar Alkitab, gue S2 dan segala macam. Nah, harusnya kalau gue boleh kasih tahu bahwa sebenarnya lebih berhati-hati lagi dalam berbicara firman Tuhan gitu loh. Karena firman Tuhan belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebelum kita belajar. Jadi harusnya exegesis. Bukan A. Bukan A. Exegesis. Itu. Oke, Dari mantap. Nando udah. Amin, udah selesai? Amin. 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 Oh, sekarang udah aman. Udah aman. Oke, teman-teman, untuk 2 episode ini akhirnya selesai juga. Ini part yang kedua. Ada Kristen Progresif. Kalau suka video ini boleh nonton channel berikutnya dalam Millennial. Bapak.